T4 sebatas adik. Kak Rafa LEPASIINN. Ucap Hayara dengan nada sedikit tinggi. Rafa yang mendengar nada bicara Hanaya yang meninggi pun melepaskan genggamannya. Lagi pula tujuan mereka telah sampai, yaitu di kursi panjang di mana Hanaya tadi duduk sendirian. Dan tanpa mereka sadari Bayu mengikuti mereka. Tapi Bayu mengambil jarak. Maaf, ucap Rafa. Kak Rafa. Tolong lain kali jangan seperti ini. Naya gak suka kak, ujar Hanaya. Abis kamunya diajak baik-baik malah nolak. Tapi gak gini caranya kak. Selain dosa, ini bisa menimbulkan fitnah. Iya sekali lagi kakak minta maaf. Ucap Rafa penuh penyesalan. Udah lupain. Yang penting jangan diulang lagi. Kakak tadi mau ngomong apa? Kak. Buruan kalau ada yang mau diomongin. Gak baik kita berdua seperti ini. Kak. Mau minta maaf mewakili mama kakak. Astagfirullah. Nih pasti Riana. Riana gak salah Nay. Dia cuma ingin jujur ke kakak. Kak. Aku tuh udah gak mempermasalahkan kok. Lagi pula yang diucapkan mama Kak Rafa itu bukan suatu kebohongan. Dan Kak Rafa gak perlu minta maaf atau marah dengan mama Kak Rafa. Tapi tetap mama Kak Rafa udah keterlaluan. Ya Allah Kak. Please deh jangan kayak gini. Naya bilang. Naya gak apa-apa. Terus kenapa Naya mau pulang? Kak. Naya gak apa-apa. Dan tolong jangan memperkeruh keadaan. Kalau kakak cuma mau bahas soal ini. Lebih gak usah kak. Dan sikap Kak Rafa barusan bisa menimbulkan fitnah, ucap Hanaya lalu pergi meninggalkan Rafa. Rafa masih pada posisi berdirinya yang melihat berlalunya Hanaya. Hanaya kembali ke arah teman-temannya berada. Bedanya dia memilih duduk di kursi yang tak jauh dari yang lain. Riana yang melihat Hanaya sudah duduk sendiri di kursi pun menghampirinya. Loh Nay, Kak Rafa mana? Riana. Aku kan udah bilang jangan bahas soal apa yang kita dengar tadi ke Kak Rafa. Kenapa kamu malah cerita ke Kak Rafa? Bukan menjawab pertanyaan Riana. Hanaya malah menimpahinya dengan pertanyaan dengan nada kecewa. Jadi Kak Rafa ngebahas itu tadi. Maaf Nay. Aku gak bermaksud aneh-aneh kok. Iya. Kak Rafa bahas itu dan yang paling aku gak suka Kak Rafa main pegang tangan aku nah. Riana hanya terdiam. Riana sangat paham dengan sikap sahabatnya itu. Dia bisa menahan ocehan-ocehan jelek soal dirinya. Tapi dia tidak akan pernah terima jika ada yang menyentuhnya. Apalagi yang disengaja. Karena pernah waktu mereka di kantin saat sedang makan. Ada kakak kelas yang menggenggam tangannya secara tiba-tiba sembari tersenyum penuh arti. Hanaya langsung menepis tangan itu dengan kasar dan berkata dengan nada yang agak tinggi dan membuat yang berada di kantin pun menoleh. Kak, tolong jaga sikap. Tangan dan mata kakak. Lalu beranjak untuk membayar makanannya dan berlalu tanpa kata-kata. Hanaya satu-satunya siswa perempuan yang membatasi diri soal kontak fisik. Dia tidak pilih-pilih teman. Tapi dia berusaha menjaga diri. Bukan menutup diri. Setelah kejadian itu Hanaya lebih banyak diam. Tak lama kemudian sebagian anak-anak yang lain pun pulang. Terutama anak-anak perempuan. Rafa walau masih canggung tetap mengantar Hanaya pulang. Rafa sempat meminta maaf atas sikap dan tindakannya tadi. Entah apa yang merasuki hatinya. Rasa bersalah yang begitu besar. Tapi Hanaya berusaha tenang. Walau ada kekecewaan di dalam hatinya. Udah kak gak apa-apa. Gak perlu dibahas lagi. Makasih udah anterin Naya. Hati-hati di jalan. Kami juga nah. Makasih ya, ucap Hanaya lembut. Iya. Kami langsung balik ya. Salam buat ayah dan ibu. Balas Riana. Siang itu di kantin sekolah ada gosip yang beredar. Dan yang mereka bicarakan adalah Hanaya. Sungguh membuat nikmatnya bakso tak berasa karena lebih pedas kata-kata mereka ketimbang baksonya. Katanya jaga jarak dari yang bukan mahram. Tapi sama Rafa pegangan tangan. Berduaan pula tuh di tempat sepi.
Sindir salah satu kakak kelas yang posisi duduknya pas di belakang bangku Hanaya. Serius lo Bel? Serius lah. Gue saksi matanya. Bahkan rata-rata anak yang datang tahu kok. Wah gak bener nih. Maklum. Yang megang dia kan tajir. Mana mungkin nolak. Nyiirnya lagi. Hanaya menarik nafas panjang. Riana yang mendengar itu pun ingin menamparkan mereka. Darahnya seakan mendidih. Tapi dicegah oleh Hanaya. Kejadian Rafa memegang tangannya memang benar. Tapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang terjadi. Apalagi soal kekayaan orang tua Rafa. Tapi percuma menjelaskan. Apapun penjelasannya mereka gak akan percaya. Beginilah manusia. Jika hal buruk mudah untuk diterima. Tapi hal baik masih butuh pertimbangan. Udah yuk ke kelas aja. Tarik Hanaya. Riana pun menurut walau sejujurnya emosinya masih memuncak. Saat mereka akan meninggalkan kanti. Bella tiba berteriak. Heh munafik. Mau kemana? Lagi-lagi Hanaya menarik nafas panjang. Enak ya kan diantar jemput pakai mobil mewah. Terus berduaan di taman remang-remang lagi. Sindirnya lagi. Riana benar-benar sudah tidak tahan mendengar sahabatnya difitnah. Kak Bella. Kalau gak tahu kejadiannya jangan asal bicara. Itu bisa jadi fitnah, protes Riana. Fitnah. Hello. Semua yang ada di situ juga tahu kali. Dulu aja dipegang Danu marah besar. Dipegang Rafa diem aja. Stop. Teriak Bayu tiba-tiba. Semua mata tertuju pada Bayu yang tiba-tiba berdiri dan sambil memukul meja. Sampai-sampainya kuah baksonya tumpah. Ini lagi. Gerutu Bella. Bel. Kalau lo gak tahu apa-apa. Lebih baik diam, ujar Bayu. Emang lo tahu mereka ngapain di kursi taman itu? Gak kan? Tanya Bella sinis. Aku tahu semuanya. Jawab Bayu. Jawaban Bayu membuat Hanaya melihat ke arahnya. Korban nih korban. Gerutu Bella lagi. Nih ya dengerin baik-baik untuk semuanya. Aku Bayu. Ada di mana mereka berada. Sekali lagi nih ya aku Bayu. Ada di mana mereka berada. Semua mata tertuju pada Bayu. Bahkan Hanaya pun kaget. Waktu itu aku lagi jawab telepon mamaku. Dan di saat itu juga mereka ada di situ. Dan tanpa kalian tahu Hanaya juga marah pada Kak Rafa yang sudah menariknya tiba-tiba. Ingat ya ditarik tiba-tiba. Bukan mengikuti Kak Rafa pergi. Bahkan Hanaya meninggalkan Kak Rafa sendirian tanpa kata-kata. Ini nih yang ditakutkan Hanaya. Fitnah dan satu lagi. Hanaya itu diantar jemput bukan cuma sama Kak Rafa. Tapi juga bareng Riana. Udah jelas semua. Petik 2. Jelasin nah. Mereka masih gak percaya. Ucap Bayu lagi. Iya bener. Hanaya itu bareng sama aku. Jadi jangan asal bicara. Semua yang ada di kantin masih diam saya. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Yang terpenting aku udah jelasin sesuai keadaan. Mau kalian saring baik-baik berita yang beredar. Atau kalian telan mentah-mentah. Itu hak kalian. Ujar Bayu lagi. Udah yok balik ke kelas. Tambah Bayu. Hanaya dan Riana pun ngekor. Di tengah perjalanan Hanaya menghentikan langkahnya. B. Panggil Hanaya. Bayu pun berbalik melihat Hanaya. B. Panggil Hanaya. Bayu pun berbalik melihat Hanaya. Kenapa? Tanya Bayu. Kamu beneran terima telepon atau ngikutin aku? Tanya Hanaya. Please deh Nay. Emang aku kurang kerjaan yang ngikutin kamu? Jawab Bayu santai. Padahal kan memang benar tujuan dia mengikuti Hanaya walau pada akhirnya Bayu memang menerima telepon dari sang mama. Kalau gini ceritanya kira-kira bohong apa jujur ya? Ya kan nanyak doang. Kan tadinya kamu lagi nyanyi. Jawab Hanaya sembari memanyunkan bibirnya. Lalu kembali melangkahkan kakinya. Sungguh ekspresi itu membuat Bayu ingin mencubitnya. Nay. Kali ini Bayu yang memanggil dan membuat Hanaya berbalik. Apa? Dengan ekspresi masih cemberut. Mau aku sengaja atau tidak melihat kalian?
Ataupun kalau aku memang mengikuti kalian. Semua ada hikmahnya kan? Aku jadi saksi nyata selain Allah dan malaikat. Jawab Bayu santai tambah beban. Iya deh makasih Bayu. Ucap Hanaya. Udah debatnya. Bel udah bunyi tuh. Cecar Riana. Mereka pun menuju ke kelas. Di tempat lain Haikal lari buru-buru ke ruang OSIS untuk mendatangi Rafa. Sesampainya di ruang OSIS, Haikal dengan nafas yang memburu pun menuju meja Rafa. Tanpa basa-basi, takut basi beneran, Haikal pun menceritakan kejadian di kantin barusan. Mendengar itu semua darah Rafa seakan mendidih. Ingin langsung menghampiri Bella. Tapi mereka beda kelas dan jam pelajaran sudah dimulai. Rafa pun mengurungkan niatnya. Rafa memilih untuk kembali ke kelasnya. Yan pelajaran pun berakhir. Rafa buru-buru keluar dan mencari sosok Bella. Dan Rafa menemukannya di area parkir. Bella, panggil Rafa. Dan teriakan Rafa membuat banyak mata melihatnya. Rafa. Ada apa Raf? Tanya Bella dengan nada lembut. Maksud kamu apa fitnah Hanaya? Ngadu tuh bocah. Lagian aku bicara sesuai yang aku lihat. Balas Bella tanpa dosa. Hanaya gak ngadu apa-apa bahkan aku seharian belum ada ketemu dia. Ada yang bilang ke aku. Gimana ya? Kalau menurut aku dia tuh memang munafik. Sama kamu aja yang tajir dia gak nolak, jawab Bella santai. Bella, jaga ucapanmu, bentak Rafa. Perdebatan mereka mengundang banyak mata melihat dan telinga mendengarkan. Hanaya dan Riana yang baru tiba di area parkiran pun mau tak mau ikut menyaksikan. Kamu suka kan sama Hanaya? Ya, jawaban itu membuat mata Hanaya melotot. Aku suka dia mampu menjaga diri. Aku suka kebaikannya. Dan aku ingin melindunginya. Tapi sebatas adik. Dengar semua sebatas adik. Sama seperti aku dan Riana. Jadi jangan ada omongan-omongan yang gak enak didengar lagi. Karena aku gak terima adikku disakiti. Jelas. Dek, adik. Batin Hanaya. Entah kenapa pengakuan Rafa seakan menusuk hatinya. Ingin berlari secepat mungkin. Berteriak dan menangis sekuat mungkin. Tadi ditahannya. Riana paham akan perasaan sahabatnya itu. Nai. Sambil menyenggol pundak Hanaya. Hanaya berusaha tersenyum. Walau hatinya sakit. Udah yuk pulang. Ucap Hanaya dengan senyum yang dipaksanya. Tanpa kata-kata atau sekedar sapaan. Hanaya berlalu melewati Rafa dan menuju metiknya. Lalu melaju keluar sekolah. Rafa yang melihat kehadiran Hanaya tanpa kata pun terheran dengan sikap yang tak seperti biasanya. Oh, yakin sebatas adik. Oke. Lanjut Bella. Terserah kamu. Yang penting udah aku sudah jelasin. Dan untuk kalian semua juga. Kalau aku masih dengar yang tidak-tidak. Lihat aja, ucap Rafa sambil berlalu meninggalkan parkiran.